hormati Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, yang saya hormati seluruh dosen pendidikan biologi, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pematerian, yang keempat pelatihan pembuatan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tempatnya, ini keadaannya, kalau dikatakan tadi diskotik mewah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 15 orang. Yang lainnya itu hanya karena malu-malu, sebenarnya jujur saya pasti mau, ya. Nah, alhamdulillah kalau adik-adik itu sudah punya cita-cita, ya. Dan cita-cita itu akan terwujud tergantung usaha kita diantaranya, ya. Lalu nanti kuliahnya mau kemana? Ya kuliah itu banyak perguruan tinggi. Ada yang di dalam Ciamis, ada yang di luar Ciamis, ya. Tapi mungkin nanti adik-adik akan mempertimbangkannya. Kalau saya kuliah di luar Ciamis, wah mungkin nanti orang tua saya itu mengeluarkan biayanya lebih besar. Tapi kalau misalnya masih di Ciamis, nah itu kan seperti kita masih SMA, ya, bisa pulang ke rumah, ya, tidak harus kos, ya. Lalu biaya hidupnya untuk makan bisa makan di rumah, ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berkeberatan untuk nanti kuliah di luar kota, ya itu pilihlah perguruan tinggi yang ada di dalam kota, ya, di Ciamis, ya. Di antaranya Universitas Galuh. Maaf ya, ini pertemuan kita ini adalah suatu bentuk silaturahmi. Di antaranya kami ingin memotivasi adik-adik untuk punya cita-cita ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Itu. Jadi jangan merasa nanti orang tua saya tidak akan mampu. Belum tentu. Kalau kita punya keinginan, orang tua kita akan mengikuti kita, ya, akan berusaha berjuang untuk menyekolahkan putra putrinya, ya. Jadi jangan patah semangat. Dan nanti kita percaya kalau untuk belajar Allah itu akan memudahkan rezeki, ya. Jangan pesimis ya, itu diantaranya. Jadi kita tetap semangat, ya, untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, setinggi-tingginya, ya, begitu. Ya bagus ya. Tadi sudah terlihat ada beberapa orang. Adalah tim dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya, dari Program Studi Pendidikan Biologi. Mungkin ada yang bertanya, kalau dari biologi memang nanti jadi apa? Nah, pasti sempitnya berpikirnya, itu jadi guru biologi, nggak mau saya jadi guru. Biasanya kalau masa SMA itu pada menghindar, pada tidak mau jadi guru, ya. Tapi coba nanti, ya, setelah misalnya mencoba, tampaknya ini jadi guru itu menyenangkan, ya. Buktikan, ya. Makanya seandainya bingung ya untuk nanti kuliah kemana, itu diantaranya program studi pendidikan biologi itu bukan hanya untuk mencetak para guru-guru saja. Jadi sekalipun dari pendidikan, saudara-saudara bisa jadi praktisi, ya, bisa bekerja di bidang lainnya. Jadi jangan khawatir ketika lulus dari program studi pendidikan biologi jadinya guru. Saya emang nggak mau, tapi sebenarnya guru itu tugas yang mulia, ya. Jadi kalau mau punya guru, apalagi perempuan, ya, perempuan itu salah satu profesi yang pas, ya, kalau menurut saya, ya, dan juga mungkin para orang tuanya itu jadi guru, gitu. Nah, gitulah, ya. Kalau ingin tahu lebih lanjut bagaimana sih program studi pendidikan biologi, ya, bagaimana profilnya,
bagaimana nanti ini lulusannya itu seperti apa, lebih lanjutnya nanti bisa kita bicarakan bersama kakak-kakak ya, atau mungkin dengan kami ada timnya ya. Jadi nanti dari sini bisa dibikin grup WA-nya ya, WA grup, agar termotivasi nanti ya, bisa punya keinginan untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolah ke jenjang ya. Oke. Kita ciptakan lingkungan bersih. Kebersihan adalah cermin pelajar hebat dan sehat. Nah, kok ini ibu ini bawa jargon gini? Apa di sekolah ini memang lingkungan kami tidak bersih? Nah, jangan berpikir begitu. Kalau saya perhatikan ini di ruangan ini cukup nyaman, lantainya bersih, gordennya bersih, ya, taplaknya juga bersih. Nah, ini tandanya lingkungan ini adalah lingkungan yang peduli terhadap kebersihan, ya, lingkungan, kebersihan lingkungan. Jadi jangan merasa, mari kita cipta lingkungan bersih. Memangnya kami tidak bersih, ya, jangan punya pemikiran seperti itu. Jadi ini kami hanya untuk mengingatkan. Saya tahu kalau adik-adik ini, ya, dalam kesehariannya dibimbing oleh para guru-guru ya, oleh kepala sekolah ya, diantaranya untuk memperhatikan lingkungan. Ya, kira-kira coba kalau dengan jargon yang saya tampilkan ini, hal apa sih yang kami inginkan dari adik-adik? Coba tuh jangan, mari kita coba lingkungan bersih, kebersihan sambil belajar hebat dan sehat. Apa sih yang kami inginkan? Ya, siapa namanya? Firda. Ya, bagaimana Firda? Sip. Ya. Kesadaran terhadap lingkungan atau kesadaran terhadap peduli lingkungan, ya. Itu memang ya antaranya. Jadi kita ini diantaranya diharapkan memiliki kemampuan yang sadar atau kesadaran peduli terhadap lingkungan. Nah, itu ya, betul adanya kesadaran. Nah, dan kesadaran itu tumbuhnya itu harus terlatih, harus terbiasa ya, jadilah tercipta suatu kesadaran. Oke, ya, betul tadi kata Binda. Nah, sehingga dengan kesadaran kita peduli terhadap lingkungan ya, ketika di lingkungan kita ini ada permasalahan ya, ini adik-adik itu harus sudah mulai belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Lingkungan kita itu bukan hanya lingkungan sekolah, tapi ada lingkungan di rumah kita, lingkungan di masyarakat kita, di RT kita ya, itu yang disitulah kita harus memiliki kepedulian ya, atau memiliki kesadaran peduli terhadap lingkungan ya, agar lingkungan itu adalah lingkungan yang tadi bersih, sehat, karena itu akan mendukung terhadap kita ya, terhadap kinerja kita ya. Kalau di sekolah akan memberikan efek kenyamanan dalam belajar. Kenapa saya memilih di sini pelajar hebat? Jadi kalau kondisi yang bersih ini, lingkungan yang bersih ini suatu cermin para pelajar yang hebat. Yang hebat itu yang bagaimana? Ya? Hebat itu yang cerdas, berkarakter. Nah, kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional itu jelas, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan ya. Nah, seorang yang bertakwa itu yang taat terhadap aturan-aturan yang maha kuasa ya. Kalau tadi Ibu Ketua Prodi menyampaikan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. An-nadhofatu minal iman ya. Itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, itu kalau kita ikuti seorang yang bertakwa itu harus mengikutinya ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan apa sih yang menjadi tuntutan tujuan pendidikan nasional. Jadi sekolah itu harus terampil, cerdas ya, memiliki karakter, bertanggung jawab ya, jujur. Itulah pelajar yang hebat. Tuh.
dan sehat. Ya. Karena kenapa coba saya mau bertanya, kalau misalnya ini ya di lingkungan kita yang sering jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari masalah apa? Sampah. Betul ya. Tadi Pak Kapolsek juga menyampaikannya. Indonesia ini merupakan negara yang kayaknya kaya dengan sampah organiknya itu terbesar di Asia Tenggara ya. Coba kalau yang ini anak-anak muda suka baca YouTube, bagaimana buka YouTube, lihat di situ ya ada tayangan video yang menggambarkan bagaimana kondisi sampah organik di negeri kita ya, sampah organik di Indonesia. Coba sebegitu seperti gunung ya, memang itu sampah organik itu. Nah kalau saya tayangkan di sini nanti waktunya terlalu lama, saya juga menyimpan sebenarnya videonya ya. Tapi nanti itu yang mau membimbing prakteknya nanti kehabisan waktu ya di situ. Jadi betul sampah adalah salah satu dari masalah lingkungan ya. Kalau masalah itu kita harus mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Coba selama ini apa yang adik-adik lakukan ya agar kita tidak bermasalah dengan sampah. Coba yang sekarang dalam seharian yang adik-adik lakukan. Coba nanti ya. Lalu ingat nanti setelah akhir dari kegiatan ini ada door prize ya. Makanya ini pembicaraan kita itu perlu dicermati, ya, perlu dicermati. Nanti kakak-kakak itu yang akan membuat pertanyaan ya, yang harus dijawab oleh adik-adik. Coba dalam ini ya, dalam keseharian agar kita terhindar dari masalah sampah. Halo siapa? Neng yang di depan ini? Tadi kita, sebelahnya ya kita. Coba kalau kita bagaimana? Coba menurut kita ada membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah ya. Buang sampah itu jadi jangan sembarangan. Ini ya, tapi bukan hanya di lingkungan sekolah saja. Ibu sering lihat ya, ini yang muda-mudi kalau jalan-jalan ya, lalu pakai motor. Yang diboncengnya di belakang sampai dibonceng itu bawa minum. Kalau sekarang kan banyak minuman yang gelasnya dari plastik itu kan, kita beli minuman itu gelasnya plastik ya. Itu saya perhatikan di sambil bonceng itu sambil minum ya. Lalu sesudah minumannya habis ya, itu dilempar ya ke pinggir jalan, dibuang gitu saja ya. Mungkin ini bukan cuma saya tuh, Ibu Jeti ya, Ibu Dr. Jeti Rahmawati itu juga waktu itu pernah komentar ketika kita di perjalanan ya, itu yang muda-mudi itu kok punya karakter seperti itu. Nah, ya, kenapa bicara itu? Nah, begini. Jadi di dalam proses pengolahan limbah sampah organik ya, kalau tadi ada yang dengan cara dikubur. Nah, dikubur boleh ya, tetapi tampaknya prosesnya akan lebih lama dibanding dengan kita olah sendiri. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Dengan cara bagaimana atau apa namanya ya prosesnya? Tadi di dalam pembawa acara menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk pelatihan membuat pupuk organik menjadi vokasi. Ya. Nah, vokasi itu adalah suatu jenis pupuk yang dibuat dengan bantuan mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya apa? Itu adalah bisa bakteri, bisa jamur ya, dan bakterinya juga macam-macam. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan melakukan pelatihan ya. Nah, jadi pupuk vokasi ini adalah hasil fermentasi atau peragian bahan-bahan organik ya dengan menggunakan mikroorganisme aktivator. Nah, jadi ada suatu bahan yang dijual di pasaran ya, di tempat-tempat pupuk pertanian.
namanya itu IM4. IM4 ya. Nah, namanya tuh IM4. Singkatan dari apa IM4 itu? Apa sih Bu Kakak Nina? IM4 itu singkatan dari apa? Efektif. Bagaimana Pak Peri? IM4 itu singkatan dari apa? Efektif mikroorganisme. Nah, efektif mikroorganisme. Jadi ada mikroorganisme suatu bahan ya yang isinya mikroorganisme ya yang memang ini efektif untuk apa? Untuk mengolah atau merubah suatu bahan organik tadi dari suatu senyawa yang kompleks menjadi suatu senyawa sederhana. Nah, ini yang dinamakan bokasi hasilnya. Jadi bokasi itu pupuk kompos yang dibuat dengan bantuan mikroorganisme ya. Nah, ini ada di IM4 ini. Coba mikroorganismenya apa saja? Bakterinya itu ada bakteri Lactobacillus. Ini contoh bentuk bakteri ya. Bakteri Lactobacillus. Basil itu batang ya. Jadi bakteri yang berbentuk batang. Ini Lactobacillus sp. Ininya strainnya macam-macam. Termasuk ini kalau adik-adik suka makan yogurt ya, yogurt. Nah, di dalam yogurt juga salah satu kandungan bakterinya jenisnya Lactobacillus, tapi Lactobacillusnya Lactobacillus ada Bulgarinus, Lactobacillus casei ya, yang ada pada probiotik atau minuman yang kita biasa konsumsi. Nah, lalu ada di dalam IM4 tadi ya, selain Lactobacillus, IM4 tadi ya, yang IM itu 4 itu berupa cairan ya, cairan. Jadi berupa cairan. Nah, di dalamnya ada Lactobacillus, ada Actinomycetes, ini juga bakteri. Nah, lalu ada Streptomyces. Strepto itu rantai ya. Nah, ini rantai yang tampaknya bulat-bulat ya. Itu adalah jenis mikroorganisme yang ada pada IM4. Ada Lactobacillus, Actinomycetes, ada juga Streptomyces atau kamir ya, jenis-jenis ragi itu ada di situ. Lalu kalau misalnya tadi ingin membuat pupuk bokasi, bahannya apa? Ya tentu bahannya adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa organik. Nah, ini bisa dilihat di situ ya, ada jerami, serasa itu daun-daunan kering ya, misalnya itu yang berserakan di lingkungan kita. Lalu serbuk gergaji, sekam bakar, dedak ya. Sekam itu tahu kan ya? Kalau padi itu kulitnya itu kan sekam ya. Dedak itu kalau sudah halus, puut ya, mungkin kalau bahasa kita ya. Lalu molase. Nah, ini kok ada molasenya kalau bikinnya bokasi itu. Molase ini suatu larutan terbuat dari apa? Ini terbuat dari gula ya. Lalu IM4. Nah, ini sebagai aktivatornya. Jadi nanti yang menguraikannya itu dibantu oleh mikroba yang ada pada IM4 itu. Nah, itu formulanya ini ada beberapa. Ini adalah yang akan dipraktekkan oleh adik-adik ya. Jadi sekarang adik-adik bersiap-siap. Silakan, ini sambil mungkin ada minuman ya. Kalau mau makan roti dulu silakan, ada minum. Bu ini ya. Udah ini ya. Ya, asal biar ini tidak lapar. Ada makanan pengganjalnya. Nah, sekarang terkait bagaimana cara membuat bokasi itu akan lebih jelas karena nanti akan praktek dipandu oleh Ibu Dr. Isyurjit Rahmawati ya, akan memandu membuat pupuk bokasi ini ya. Jadi nanti bahan-bahan yang tadi itu ya dibuat dalam lapisan-lapisan ya, lalu diberi larutan tadi IM4 dan molase. Nah, diaduk-aduk, selanjutnya nanti harus difermentasikan. Begitu ya.
Silakan, ada yang bertanya sebelum ini beralih ke prakteknya? Adik-adik yang mau nanya apa? Nanya tentang materi yang Ibu sampaikan boleh. Nanya tentang program studi pendidikan biologi silahkan, ya. Bertanya silahkan, akan diberi hadiah. 50.000. Ini lebih dari 50.000 nilainya karena bisa dibawa setiap saat. Ya, silakan siapa nih? Berdiri. Siti Nur Aisyah. Ya, silakan Nek Siti. Ya, terima kasih. Itu ada sama-sama. Ya. Hadiahnya? Ya. Mana Ibu? Ini nanti ada hadiahnya nih. Yang bertanya ada hadiahnya tuh. Di depan. Coba nih. Ya silakan ini terima Nek Siti. Itu mudah-mudahan nanti bisa lebih semangat dalam belajar ya. Kita harus ya. Oke. Dari bahan organik yang tadinya merupakan senyawa yang kompleks itu dirubah dengan bantuan mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, ketika sudah menjadi senyawa sederhana, ya, nah, senyawa-senyawa tadi ini akan menjadi unsur-unsur hara, ya, yang bisa digunakan oleh tumbuhan. Ya, mohon maaf adik-adik yang lainnya boleh sambil makan tapi sambil menyimak nih pertanyaan Siti. Jadi senyawa sederhana tadi itu merupakan suatu unsur-unsur hara yang bisa digunakan oleh tumbuhan, ya, untuk pertumbuhannya atau untuk produksi hasilnya. Jadi untuk tumbuh atau memproduksi hasil dari si tumbuhan itu. Nah, itu secara praktisnya seperti itu. Unsur hara itu macam-macam, ya. Coba yang tahu unsur-unsur hara itu misalnya apa? Nitrogen, ya, fosfor, kalium, kalsium, ya, itu adalah unsur-unsur hara, itu ya. Ya baik, kalau ingin tahu lebih jelas, dan kita bisa bicarakan Soal nama-nama bahannya. Jadi Oke. biar jelas. Nanti ada di sini ada serbuk gergaji. Banyak ya. Serbuk gergaji. Jadi serbuk gergaji ini juga nanti ditambahkan kecampuran ini. Jadi nanti kalau misalnya ini 4 bagian, nanti serbuk gergajinya juga. Kemudian nanti ada pupuk kandang 1 bagian, kemudian dedak 1 bagian. Nah, setelah itu ditambah nah, ini yang E4. Adik-adik sudah tahu semuanya. Tadi efektif mikroorganisme ini tadi kandungannya sudah dijelaskan oleh Bu Ida. Nah, ini isinya tadi mikroorganisme, fungsinya sebagai aktivator yang untuk mempercepat proses fermentasi, ya. Nah, nanti untuk yang tadi 4 bagian 4 kilo, misalnya 4 kilo untuk serasa, 4 kilo untuk serbuk gergaji, kemudian 1 kilo untuk dedak dan 1 kilo untuk pupuk kandang. Nah, ini butuh hanya mungkin 2 sendok makan. Jadi ini sedikit, ya. Nah, karena ini ditambahkan mikroorganisme butuh makan nggak? Butuh makan nggak?
bisa menggunakan apa? Di sini mungkin banyak juga gula aren. Ya, Nah, bisa gula beren, gula boda. Nah, bisa. Gula Jawa. Bisa gula Jawa. Pokoknya yang rasanya manis, bisa sirup. Nah, jadi ini nanti kalau ini 2 sendok makan, berarti gulanya juga nanti 2 sendok makan. Ya, jadi ini biasanya untuk mikroorganisme dan sumber energinya nanti sama perbandingan. Nah, kemudian nanti IM4 dan molase ini kita campurkan. Kita campurkan dulu dengan air biar merata, ya. Kemudian ininya sudah dicacah, nanti dicampur, kemudian diberi campuran cacing IM4 dan molase yang sudah diaduk rata. Nah, sampai nanti akhirnya di sini terdapat apa ya, campuran yang kira-kira basahnya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, atau kadar airnya sekitar 50%. Kira-kira kenapa tidak boleh terlalu basah? Kenapa tidak boleh terlalu basah? Encer. Tadi kan kita menggunakan apa? M4. M4 itu apa? Mikroorganisme kalau lingkungannya terlalu basah bisa tumbuh dengan optimal? Tidak. Ya, makanya nanti tidak boleh terlalu basah atau juga tidak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering bagaimana? Mati. Nah, iya bisa mati. Nah, jadi itu prosesnya dicacah. Nah, sampai ya kira-kira pokoknya tidak terlalu halus tapi terpotong-potong. Artinya mungkin di sini biar cepat terjadinya proses fermentasi. Kemudian semua bahan nanti kita campurkan. Kemudian nanti kita beri EM4 dan molase. Nah, selanjutnya kita aduk sampai kira-kira tadi kadar airnya sekitar paling tinggi itu 50%. Jadi kalau sudah terlalu basah nanti kurang bagus ya, kurang optimal, nanti mungkin akan bau. Mungkin itu saja untuk pengantarnya, Bois. Jadi nanti adik-adik bisa praktek karena kami membawa 5 bahan ya, jadi ada 5 kelompok nanti. Ya. Jadi ini akan dimulai sekarang, Bu. Ya. Silahkan, mungkin adik-adik ini harus berbagi kelompok dulu ya. Atau kakak ini ada daftarnya tidak, daftar siswa. Nah itu dari 1 sampai 10 siapa? Ini jumlahnya berapa ya? 50 ada? 46. Nah dibagi ini aja, dibagi 5. Ada yang 8 orang, ada yang 9. Nanti silakan kelompok A siapa? A, B, C, D, E ya, berarti ya. Jadi nanti kita prakteknya di sini. Nanti kursinya mundur ya. Kira-kira di sini ada 5 kelompok. Bu, terpa yang lainnya belum bisa di itu. Kan mau di sini aja kan, kok di luar mah panas ya. Ya makanya di sini. Biar asal nanti kita harus bersih-bersih dulu di apa? Jadi berapa orang? Satu kelompoknya 9. Satu kelompok 9 orang. Bebas kan, Bu? Mau bebas? Bebas. Lagi sama kakaknya.
like you said, there's no more hands in my head, in my head. My days are sad, and I can feel them disappear through my hands, but we can do nothing about it, my dear. Baby's gone, and I can see the rising sun. My best is lost, and I can only keep moving on. Keep moving, keep moving, 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 keep moving on. Moving, keep moving, keep moving on. Keep moving, keep moving, keep moving on. Baby's gone, and I can see the rising sun. My breath is lost, and I can only keep holding on. Molasenya, itunya dek. So you say we're over. So you say we're over. So you say we're barely holding on. So you say we're over.
Terima